Berikut merupakan dashboard yang ditampilkan setelah login melalui Siraja ataupun Simple. Dashboard ini menampilkan rekapitulasi data limbah B3 berdasarkan sumber dihasilkannya limbah tersebut, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Selain rekapitulasi data limbah B3, dashboard ini juga menampilkan rekapitulasi data pengelolaan limbah non-B3. Rekapitulasi data limbah non-B3 ini dibagi berdasarkan sumber limbah non-B3, yaitu sumber proses produksi dan sumber di luar proses produksi. Secara sistem, yang ditampilkan adalah rekapitulasi di bulan terakhir pada tahun yang sama. Di sini pengguna dapat menggunakan filter untuk mengganti bulan dan tahun yang diinginkan. Pada dashboard akan dimunculkan pop-up pemberitahuan dan notifikasi. Pop-up pemberitahuan ini menampilkan beberapa notifikasi masa simpan dan lain-lain seperti versi 2021. Kemudian kita lanjut ke profil perusahaan. Profil perusahaan terdiri dari 5 submenu, yaitu informasi umum, informasi tambahan, proses produksi dan neraca, alamat kantor pusat atau perwakilan, dan logo perusahaan. Di informasi umum, pengguna wajib mengisi keseluruhan isian, terutama yang ditandai dengan simbol bintang berwarna merah, mulai dari nama perusahaan, sektor industri, dan terutama kontak penanggung jawab. Kemudian pengguna dapat melengkapi informasi yang berada di submenu profil perusahaan lainnya. Pada menu capaian proper, isian capaian proper telah terintegrasi dengan menu pada Simple, sehingga isian capaian proper otomatis terisi sesuai dengan hasil capaian proper. Pengguna tinggal memilih tahun proper sehingga otomatis akan terambil di hasil proper jika memang merupakan peserta proper. Kemudian perusahaan tinggal mengupload bukti hasil proper. Jika bukan peserta proper, maka secara default akan memunculkan keterangan bukan peserta proper. Kita akan masuk ke pelaporan limbah B3 yang terdiri dari menu perizinan atau dokumen teknis. Pada versi 2020, pengguna mengisi perizinan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pada versi 2021 disediakan 2 menu untuk mengisi perizinan dan dokumen teknis sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Pada versi 2022 disatukan dalam satu menu, yaitu perizinan atau dokumen teknis. Pada menu ini, pengguna wajib mengisi perizinan atau dokumen teknis yang dimiliki. Contohnya dengan mengisi rincian teknis penyimpanan limbah B3. Pada rincian teknis penyimpanan limbah B3 dapat diisi sesuai dengan isian yang ditampilkan dengan beberapa kelengkapan, seperti nomor persetujuan lingkungan. Rincian teknis penyimpanan limbah B3 tidak memiliki masa berlaku, sehingga tidak perlu mencentang pada masa berlaku izin. Rincian teknis penyimpanan limbah B3 di-upload pada baris yang disediakan. Limbah B3 yang disimpan dapat diisi pada isian jenis limbah B3 yang dapat dipilih lebih dari satu jenis limbah B3. Pengguna wajib mengisi titik koordinat TPS berupa garis lintang dan garis bujur dan dapat menambahkan titik koordinat TPS jika lebih dari satu lokasi. Jika isian telah lengkap, pengguna dapat memilih tombol simpan dan otomatis data akan tersimpan di tabel data. Untuk jenis pengelolaan lain, misalnya untuk pengangkutan, yang wajib mengisi adalah perusahaan pengangkut dengan mengisi isian seperti izin, rekomendasi, dan lampirannya, serta mengisi kartu pengawasan.
Jika memiliki lebih dari satu pengawasan, silakan untuk menambahkan kartu pengawasan yang dimiliki. Jika telah lengkap, pengguna dapat memilih tombol simpan, maka otomatis data akan tersimpan di tabel data. Izin pengangkutan penting diisi oleh pihak pengangkut karena akan menjadi data yang diambil oleh penghasil nantinya. Untuk dokumen teknis lainnya, silakan untuk menyesuaikan dengan isian dan diisi secara lengkap sesuai petunjuk. Menu kontrak kerjasama. Kita lanjutkan ke dalam menu kontrak kerjasama. Dalam menu kontrak kerjasama diisi oleh penghasil yang melakukan kontrak kerjasama dengan pihak jasa pengelola limbah B3. Pertama, pilih pihak jasa pengelola limbah B3 di daftar yang tersedia. Jika tidak ada di dalam daftar, maka silakan untuk mengontak pihak jasa pengelola limbah B3 untuk mendaftar pada Si Raja atau Simpel. Sebelumnya, silakan pilih tombol tampilkan dan pilih dokumen teknis. Jika perusahaan pengelola telah mengisi perizinan atau dokumen teknis sebelumnya, maka data akan langsung terintegrasi. Kemudian silakan untuk mengisi isian yang belum terisi, kemudian pilih tombol simpan, dan data akan tersimpan di tabel data secara otomatis. Menu pengangkutan. Menu pengangkutan telah terintegrasi dengan perizinan pengangkutan yang telah diisi oleh pihak pengangkut. Sehingga apabila pengguna memilih pihak pengangkut yang telah mengisi perizinan pengangkutan, maka akan tampil perizinan pengangkutan dan silakan dipilih sesuai kebutuhan pengguna. Data-data tentang rekomendasi, perizinan, dan kartu pengawasan telah terisi secara otomatis. Pengguna tinggal memilih jenis limbah B3 yang akan diangkut. Menu data limbah masuk. Data limbah masuk digunakan untuk menginput limbah yang dihasilkan. Pengguna memilih perizinan atau dokumen teknis yang dipilih, kemudian diisi dengan kode limbah, tanggal dihasilkan, masa simpan, dan jumlah limbah dihasilkannya dengan satuan tonase. Isian yang telah disimpan akan masuk ke dalam tabel data secara otomatis dan tersimpan. Menu data limbah keluar. Menu data limbah keluar digunakan untuk mengelola limbah B3 yang akan dikelola oleh penghasil. Pengguna dapat memilih tanggal dikelola dan mengisi isian yang sesuai. Pengguna wajib memilih perusahaan pengangkut dan jasa pengelola limbah B3 yang dapat mengelola limbah B3 tersebut. Setelah mengisi, kemudian dipilih periode limbah B3 yang akan dikelola, serta klik tombol cari. Kemudian akan muncul data limbah B3 yang belum dikelola pada periode tersebut. Pengguna dapat mengisi rencana pengelolaan sesuai dengan yang akan diangkut. Data tersebut akan menjadi rencana pengangkutan dan terintegrasi langsung dengan Vestronic. Menu rekap pengangkutan. Menu rekap pengangkutan digunakan oleh pihak pengangkut untuk melihat hasil rekap pengangkutan yang telah dilakukan. Menu ketentuan teknis. Pada menu ketentuan teknis ini digunakan untuk mengisi ketentuan teknis di mana akan dialihkan ke aplikasi indeks. Pengguna dapat memilih tahun terakhir untuk mengisi isian ketentuan teknis dan dapat diisi sesuai dengan ketentuan. Titik penaatan. Pada menu titik penaatan digunakan untuk men-set ketentuan-ketentuan tambahan yang ada pada perizinan atau dokumen teknis yang dimiliki. Pengguna dapat memilih perizinan yang ada ketentuannya dan pilih jenis titik penaatan, dan silakan diberi nama untuk titik tersebut. Kemudian, pengguna dapat mengisi dan menambahkan parameter sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemenuhan baku mutu. Pada menu pemenuhan baku mutu, pengguna dapat melaporkan hasil pemenuhan baku mutu di titik penaatan.
Pengguna memilih titik penaatan yang telah diisi, kemudian diisi dengan parameter sesuai dengan hasil uji atau laboratorium yang secara otomatis tersedia. Kemudian pilih tombol simpan dan akan muncul di tabel data. Menu limbah non-B3. Pada pengembangan versi 2022 terdapat pengembangan untuk pelaporan limbah non-B3 sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Menu status limbah non-B3. Pertama, untuk limbah non-B3 terdaftar, pengguna harus melakukan set data limbah non-B3 yang dihasilkan dengan cara memilih jenis limbah non-B3, kemudian diisi sumber limbah tersebut. Jika terdapat isian spesifikasi alat dan teknologi, silakan untuk mengupload dokumen tersebut sebagai data pendukung. Kedua, untuk limbah non-B3 khusus yang merupakan limbah non-B3 hasil pengecualian, silakan pilih jenis limbah dan isi kode limbah sesuai dengan surat keputusan dan isi kelengkapan data lainnya, kemudian klik simpan sehingga data akan tersimpan secara otomatis di tabel data. Kemudian adalah limbah non-B3 hasil klarifikasi sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2021. Pengguna dapat mengisi isian secara free text secara lengkap dan upload surat klarifikasi, kemudian klik simpan. Menu kontrak kerjasama. Dalam menu kontrak kerjasama untuk jenis limbah non-B3, dapat memilih perusahaan yang telah terdaftar di Siraja atau dapat mengklik tombol kuning untuk input kelompok masyarakat atau usaha yang tidak wajib memiliki perizinan berusaha dan ketik secara free text. Kemudian dapat memilih jenis pengelolaan dan melengkapi data lainnya serta memilih jenis limbah yang telah diset sebelumnya dan dapat dipilih lebih dari satu jenis limbah. Ketika telah lengkap, silakan klik simpan dan data secara otomatis akan tersimpan di tabel data. Menu pengangkutan. Dalam menu pengangkutan untuk jenis limbah non-B3, dapat memilih perusahaan yang telah terdaftar di Siraja atau dapat mengklik tombol kuning untuk pengangkut yang belum terdaftar di Siraja. Kemudian, dapat memilih jenis moda dan melengkapi isian lainnya berupa kir dan lampirannya. Ketika telah lengkap, silakan klik simpan dan data akan tersimpan secara otomatis di tabel data. Menu data limbah dihasilkan. Pada menu ini disediakan untuk upload Excel. Pengguna memilih jenis limbah non-B3 dan mengisi keterangan lainnya, kemudian klik simpan. Untuk upload Excel seperti limbah B3, pengguna dapat mendownload format Excel, kemudian isi limbah pada Excel sesuai dengan format yang telah disediakan. Berikut adalah tampilan untuk data limbah non-B3 yang dihasilkan. Isian yang telah disimpan akan masuk secara otomatis ke dalam tabel data. Tabel data berisi tentang kolom nomor, dokumen teknis, kode limbah, nama limbah, sumber limbah, tanggal dihasilkan, masa simpan, dan neraca limbah. Menu data limbah dikelola. Pengguna dapat memilih tanggal dikelola. Selanjutnya, pengguna dapat melengkapi seperti jenis pengelolaan, pengangkutan, dan jenis limbah, serta periode limbah dihasilkannya dan klik tombol cari. Pengguna dapat mengisi jumlah limbah yang akan dikelola dan klik tombol simpan, maka akan tersimpan secara otomatis sebagai limbah terkelola. Tanda terima elektronik. Pengguna wajib mencetak tanda terima elektronik di akhir triwulan sebagai bukti pelaporan limbah B3 dan limbah non-B3. Pengguna dapat memilih tahun pelaporan dan periode pelaporan, kemudian mengisi kelengkapan lain dan klik tombol simpan. Menu upload. Menu upload digunakan untuk melakukan upload ketentuan atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan, seperti sertifikat personil, agar dapat mengisi personil yang memiliki sertifikat di dalam mengelola limbah B3.
Jika perusahaan dalam masa pemulihan, maka wajib mengisi SSPLT jika telah melakukan pemulihan. Perusahaan dapat melengkapi sesuai dengan dokumen yang dimiliki untuk menu upload lainnya.